Haleluya. Shalom saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Walaupun kita masih tetap melalui tapping syuting YouTube, tapi saya percaya saudara, Tuhan hadir di setiap rumah-rumah. Dan saat ini saudara, kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hatimu. Sebelum kita mau angkat pujian ini, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Seminggu ini kami boleh jalani Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau tanggalkan setiap masalah kami, pergumulan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi, kami mau muji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia Tuhan. Kami selalu Tuhan mengucap syukur buat segala kebaikan yang boleh Tuhan berikan atas setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus, Kau hadir lebih lagi di setiap rumah-rumah Tuhan. Kau menjamah setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari saudara siapkan hatimu saudara. Kita angkat pujian ini sama-sama katakan. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari saudara angkat pujian ini sekali lagi, katakan dari hatimu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
tenang saudara, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Nyatakan dari hatimu, katakan lebih dari harta. Kaulah segalanya, jiwa kami tenang Tuhan. Lah jiwaku dalam hati. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari saudara saja angkat pujian ini, katakan kau tunjukkan setia. Kau menyediakan Tuhan yang ku. Mari saudara nyatakan, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari lebih lagi katakan, kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kamu dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kamu, kau setia, kau setia, kau mulia,
Mari terus sembah Dia saudara. Jangan ada yang berdiam diri. Biar hari ini saatnya saudara naikkan rasa syukurmu buat Tuhan. Di masa-masa seperti ini Tuhan masih terus menyertai setiap kita. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Saudara bisa ucapkan thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Yesus, ajaib perbuatan-Mu. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Mari terus naikkan rasa syukur-Mu buat Tuhan. Dia hadir di setiap rumah, Dia hadir di setiap hati saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu di setiap kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan menaikkan rasa syukur kami buat Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan setiap kami Tuhan. Dan sekarang kami akan memuji Engkau, kami akan menari Tuhan Yesus. Biar Engkau terus yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan, woo! Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini. Haleluya. Yuk saudara, walaupun saudara di rumah, saudara boleh bangkit berdiri dari tempat duduk saudara dan bertepuk tangan. Haleluya. Mari singer angkat pujian ini, katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sekali lagi ya, dengan imanmu katakan apa yang tak amin, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah amin timbul di dalam, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan Allah sanggup melakukan segala dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak. Sekali lagi Allah sanggup melakukan segala berkat dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak sama-sama katakan haleluya. Mari singkat saja angkat pujian ini, katakan apa yang tak pernah. Mari saudara angkat pujian ini sama-sama untuk menjadi kekuatan saudara. Mari tengok kanan kirinya, bilang apa yang tak pernah timbul di dalam, semua ya saudara, amin. Bagi yang mengasihi. Yuk sama-sama sekali lagi angkat kedua tanganmu, katakan Allah sanggup melakukan segala berkat dulu sekarang dan selamanya, kuasanya. Sekali lagi Allah sanggup melakukan segala berkat dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak mari sekali lagi saudara katakan Allah sanggup. Yuk sama-sama bertepuk tangan, amin. Dulu sekarang dan selamanya, kuasa. Lebih lagi katakan Allah sanggup, amin. Dulu sekarang
buat Tuhan kita. Saudara percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu bagi orang-orang yang percaya, amin? Haleluya. Baik saudara, setelah ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus
merupakan kehendak Bapa. Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya, selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saudara, siapkan hatimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang pagi hari ini saudara dengar ditaburkan, dapat saudara praktekkan dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau datang kepadamu lebih lagi Yesus. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudara, angkat pujian Yahwa, katakan bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sujud di altarnya, ku bawa hidupku, kami terima
sujud di altarnya, sujud di altarnya. Hidupku kami terima, anugerahnya dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, Dia ubah hidup barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan pembebasan terjadi, pembebasan kesembuhan terjadi, kesembuhan sekali lagi sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, 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 haleluya. Baik, jemaat Tuhan, mari kita sama-sama akan mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom jemaat Tuhan di GBI Golden Fatmawati yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya percaya kita semua adalah perlindungan dan kesetiaan Tuhan yang memelihara kita, sehingga kita dalam keadaan sehat dan baik hari ini. Saya percaya kebenaran firman yang akan kita belajar bersama hari ini akan membawa kita kepada satu level pertumbuhan rohani yang lebih lagi dan membuat kita menjadi orang yang hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan sehingga kita dilayakkan untuk menjadi calon mempelai kerajaan sorga yang kudus tidak bercacat celah. Hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita mengenai sungguh-sungguh hidup kudus. Kalau bicara hidup kudus, saya kira ya, setiap kita udah terlalu sering mendengarnya. Tapi kali ini saya katakan sungguh-sungguh hidup kudus dalam hidup kita sebagai calon-calon mempelai kerajaan surga di akhir dari akhir zaman ini. Hidup kudus itu apa, saudara? Hidup kudus secara simpel artinya hidup tanpa dosa. Dengan cara melawan segala godaan dosa, melawan segala godaan dunia. Kudus, kados dalam bahasa Ibrani atau hagios dalam bahasa Yunani. Kalau diterjemahkan itu artinya suci, murni, pure. Tidak tercampur, terpisah dari, itulah kudus. Hidup kudus tidak berarti kita hidup eksklusif menjauhi dunia, saudara. Saudara dan saya yang hidup di dunia.
Kita tidak menjadi eksklusif dan tidak bergaul dan tidak memisahkan diri betul-betul dari dunia. Itu hal yang mustahil. Karena kita hidup di dunia. Dan ingat, di dalam Matius 5 ayat 13-16 dikatakan peran saudara dan saya untuk menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita memisahkan diri, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia? Tapi hidup kudus di sini berarti kita hidup di dunia tapi tidak menjadi sama dengan dunia. Prinsip-prinsip hidup kita, falsafah hidup kita tidak sama dengan prinsip hidup dan falsafah dunia. Contohnya adalah yang paling simpel. Lihat aja, ikan itu hidup di air laut yang asin, tapi daging ikan tidak menjadi asin. Itulah hidup kudus. Itulah makna saudara dan saya hidup kudus di tengah dunia ini. Kenapa kita harus hidup kudus di tengah dunia? 1 Petrus pertama, ayat 13-16, perikopnya berbicara mengenai kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Saudara, kekudusan dan kasih persaudaraan, kekudusan itu kita harus hidup dalam komunitas, menyebarkan kasih persaudaraan. Karena itu tadi saya katakan, menjadi kudus tidak eksklusif memisahkan diri dari dunia. Tapi kita tetap ada di tengah mereka. Tapi kita memancarkan kekudusan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Di sini ada kata-kata berusahalah. Artinya hidup kudus itu mesti fight, saudara. Kita mesti usahakan. Berusahalah hidup damai. Damai tidak berarti toleransi. Damai tidak berarti kompromi. Dan kejarlah kekudusan. Saudara, menjadi orang-orang yang hidup kudus sungguh-sungguh itu harus usaha. Tidak sekedar mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32, perikopnya tentang manusia baru. Di ayat-ayat mulai ayat 22, ini adalah langkah-langkah untuk bagaimana saudara dan saya hidup kudus. Di ayat 22 dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama yang akan binasa. Ini adalah bagian kita. Your decision. Keputusan saudara untuk menanggalkan manusia lama yang akan binasa. Kalau saudara sadar bahwa manusia lamamu akan binasa, saudara akan menanggalkan manusia lamanya. Di ayat 23 dikatakan, dibaharui dalam roh dan pikiran. Saat saudara mengambil keputusan untuk menanggalkan manusia lama, minta dan kita akan mendapat roh dan pikiran yang baru. Sehingga kita disebut sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. A new creation in Christ. Dan di ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, di ayat 24 mengenakan manusia baru ini kita yang harus maintain, saudara. Kita yang harus memelihara di dalam jalan ketaatan untuk memelihara status kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kekasih Tuhan,
Kalau kita baca di dalam Efesus 4 mulai ayat 25 sampai 32, ini adalah petunjuk praktis bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Jelas sekali di situ. Ya. Ayat 25 dikatakan, buanglah dusta. Dusta itu bohong, saudara. Bohong itu tidak berkata benar. Artinya, buanglah dusta. Tell only the truth. Ini berbicara integritas dalam berkata-kata. Jikalau ya, hendaklah katakan ya. Jikalau tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Buang dusta. Saudara, dusta itu ya seringkali orang bilang, dusta bohong kecil untuk kebaikan, bohong putih. Tidak ada. Dusta adalah dusta dan dusta adalah dosa. Orang yang terbiasa bohong untuk hal-hal kecil, pasti akan terbiasa untuk berbohong untuk hal-hal yang lebih besar. Karena itu jangan saudara, buang dusta dari mulutmu. Ya, tentunya nggak gampang. Kalau sudah hampir bohong, cepat ops. Cepat perbaiki, cepat rem, cepat stop. Jangan terlanjur dan kita teruskan. Di ayat yang ke-26 dikatakan, padamkan amarah sebelum jadi dosa. Sebab iblis akan mengambil kesempatan untuk ngompori, untuk mengobarkan api amarahmu menjadi dosa. Saudara ingat bagaimana kisah tentang Kain dan Habil. Saat Kain sebelum membunuh Habil di dalam Kejadian 4 ayat 5 dan 7. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, huruf besar, ya, tidak diindahkan Tuhan. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, kenapa Kain menjadi sangat panas? Karena amarah, karena iri melihat persembahan Habil dikenan Allah. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, ingat loh, ya, apapun yang akan kita lakukan, tidak pernah tidak alarm Tuhan itu ingatkan pada kita. Firman-Nya, Roh Kudus-Nya selalu berfungsi dengan baik sebelum kita lakukan dosa. Firman Tuhan kepada Kain, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, kita harus berkuasa atas dosa. Saat amarah tidak dikendalikan dan segera dipadamkan, maka amarah itu akan berkembang menjadi dosa. Itu hanya tunggu waktu aja. Amarah harus dipadamkan secepatnya. Di ayat 28 dikatakan, berhenti dan tidak melakukan dosa lagi. Saudara, setiap kita kalau mau berhenti dosa, itu tidak bisa ya pelan-pelan, step by step lah. Ya, orang Jawa bilang, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan aja nantinya juga kejadian. Tidak bisa. Dalam hal berhenti dosa, kita harus ambil keputusan secara tegas dan seketika. Sebab kalau kita bilang pelan-pelan, dikurangi dulu sedikit, itu seperti kita main yoyo, saudara. Naik, turun, tapi tidak kemana-mana, alias tidak ada yang berubah. Ya. Di ayat yang ke-29, kembali. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kita lihat dari beberapa ayat tips praktikal untuk hidup dalam kekudusan. Ya. 2 kali firman Tuhan mengingatkan tentang mulut dan perkataan. Di ayat 25, buanglah dusta. Dusta tentunya berasal dari mulut kita. Di ayat 29 kembali dikatakan, buanglah perkataan kotor. Tentunya keluar dari mulut kita. Karena itu, ya,
satu hal yang penting sekali. Kalau saudara dan saya mau hidup kudus, langkah pertama yang harus diambil adalah jaga mulut kita. Jaga perkataan kita. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor. Perkataan kotor itu di sini bukanlah cuman cacian atau sumpah serapah. Perkataan kotor adalah perkataan yang tidak benar. Perkataan, kata-kata fitnah, kata-kata yang tidak benar, asumsi pribadi, kata-kata nyinyir, atau kata-kata indah tapi tendensius. Itu semua perkataan kotor. Karena keluar dari sikap hati yang tidak tulus. Keluar dari sikap hati yang kotor. Itu perkataan kotor. Dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik. Apa itu perkataan yang baik? Perkataan baik adalah kata-kata yang berpadanan dengan firman Tuhan. Kata-kata yang bersumber dari firman Tuhan. Kata yang membangkitkan iman, menguatkan iman. Mengingatkan orang tentang janji dan firman Tuhan. Sehingga mereka dikuatkan imannya. Itulah kata-kata baik yang membangun. Tapi ingat, dikatakan di mana perlu. Saudara, kata-kata perlu hikmat. Dalam kita berkata-kata perlu hikmat. Meskipun kata-kata yang baik, tapi kalau tidak perlu, atau timingnya salah, bisa-bisa justru tidak membangun orang yang kita ajak omong, tapi meruntuhkan orang tersebut. Contoh paling simpel aja. Saat saudara melayat seorang yang sangat baik, jujur, dikenal rohani, tapi meninggal dalam suatu kejadian yang tragis dan mengerikan. Apa yang akan diucapkan saat kita menyalami keluarganya? Ini perlu kata-kata yang tepat. Jangan kita bilang, aduh luar biasa ya. Bapak itu seperti para rasul yang dipanggil pulang. Meskipun cara pulangnya sangat mengerikan dan tragis. Tapi saya percaya itu yang terbaik buat Bapak. Saudara, kata-kata demikian kata-kata yang tidak perlu. Tadi dikatakan di mana perlu. Seringkali kita datang melayat pada orang yang berduka cita. Nggak perlu banyak kata-kata. Salami, pegang erat tangannya, atau tepuk bahunya, atau doa pendek menguatkan imannya, itu lebih dari cukup. Apalagi saat kita berkunjung pada orang yang sakit, cukup serius, dirawat di rumah sakit. Tidak banyak yang kita bisa lakukan, katakan. Tidak perlu kita malah cerita kesaksian kiri kanan tentang orang-orang yang sakit dan lain-lain dengan detail-detail yang justru membuat keluarganya itu menjadi takut, ciut, bingung, dan down. Cukup kita doa pendek, pegang tangannya, tepuk bahunya, perkatakan firman yang menguatkan, itu lebih dari cukup. Karena itu perlu, di mana perlu. Dalam berkata-kata, kalau kita mau hidup kudus, minta hikmat Tuhan. Sehingga tidak banyak kata sia-sia yang keluar dari mulut kita. Kenapa faktor jaga mulut itu penting sekali untuk hidup kudus? Sebab jelas di dalam Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Berakal budi itu artinya bijaksana. Lukas 6:45, apa yang keluar di mulut itu meluap dari dalam hati. Orang jaga kekudusan hidup menjaga mulutnya dulu. Karena yang keluar di mulut itu indikator apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu penting menjaga mulut setiap kita. Kalau kita mau hidup kudus. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-31,
Amarah itu kalau didiamkan pasti akan berkembang menjadi sakit hati, menjadi kegeraman, pahit hati, pertikaian, bahkan menjadi fitnah. Karena itu amarah harus secepatnya diberesin, dipadamkan dengan cara yang pertama, memadamkan amarah adalah lepaskan egomu. Kita marah kalau kita mempertahankan ego kita. Putuskan untuk melepaskan pengampunan dan berikan. Ya. Lepaskan dari ego kita, putuskan oleh dirimu dan berikan kepada pihak yang lain. Tidak cukup kita cuma bilang ngampuni dalam hati. Perkatakan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Kalau amarah didiamkan, berkembang tadi dikatakan menjadi sakit hati, kegeraman, pahit hati, pertikaian, fitnah yang pasti semakin parah. Kalau kemarahan kita sudah membawa kita kepada fitnah, akarnya pasti iri hati, nggak ada yang lain. Zelos, bahasa Yunaninya atau jealous. Di dalam kamus dikatakan jealous adalah rasa benci, rasa marah, rasa cemburu akan suksesnya orang lain. Sebab itu kalau kemarahan yang kita alami sudah menarik kita, membawa kita kepada tindakan fitnah, yang harus dilakukan yang pertama, akui bahwa engkau iri hati. Dengan kerendahan hati, sadari bahwa engkau sedang dibakar dengan iri hati. Dan segera minta Roh Kudus membantu kita, roh kebenaran, roh yang akan membantu melakukan apa yang kita nggak mampu lakukan, untuk kita mampu mengatasinya. Ini bukan hal yang mudah. Ini adalah salah satu pergumulan yang paling sulit untuk orang percaya. Bahkan orang yang katanya rohani pun masih banyak yang bergumul dengan iri hati. Karena iri hati tidak seorang pun tahu. Itu adalah medan peperangan dalam diri setiap pribadi. Tapi disinilah kedewasaan rohani akan diuji dan dibuktikan dan bertumbuh. Kita harus tahu akibat iri hati itu apa. Di dalam Yakobus 3 ayat 14 dan 15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, iri hati kalau tidak diberesin, ya, ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala ide-ide jahat, jangan semua salahkan iblis. Dari hatimu sendiri yang nggak diberesin, akan timbul banyak perbuatan jahat. Lebih tegas lagi dan jelas lagi, tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, iri hati yang nggak dibereskan, pintu surga tertutup. You nggak pernah akan masuk. Ya, tadi karena kamu nggak mampu menjaga kekudusan hidup. Kekasih Tuhan, di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di terjemahan yang lain dikatakan sedapat-dapatnya kalau itu dari pihakmu, berusahalah sedapat mungkin engkau hidup damai dengan semua orang. Artinya,
Kalau engkau mau hidup kudus, engkau selalu jadi orang yang berinisiatif untuk rekonsiliasi. Engkau selalu orang yang berinisiatif untuk mencari perdamaian. Saudara, orang yang berinisiatif ini artinya orang yang sudah melepaskan egonya. Orang yang sudah memelihara kerendahan hatinya untuk mau memulai suatu perdamaian. Sebab dampak dari orang yang hidup iri hati, yang otomatis tidak bisa menjaga kekudusan hidupnya. Yang pertama, focus distraction. Fokusnya akan teralihkan. Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang yang tidak menyelesaikan masalah kemarahannya, orang yang masih menyimpan iri hati, dendam atau apapun, itu masih punya beban di belakang yang gondelin dia. Mungkin untuk hal-hal lain dia sudah sangat luar biasa, sangat layak untuk dipakai sebagai alat dan rekanan Tuhan. Tapi beban yang di belakang membuat dia menoleh ke belakang, dan itu tidak membuat dia layak bagi kerajaan surga. Yang kedua, orang yang hidup dengan iri hati, tidak menyelesaikan amarahnya, tidak hidup dalam kekudusan, kesehatan roh, jiwa, dan tubuhnya terganggu. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tulang, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ini secara real saya sudah saksikan bagaimana iri hati, bagaimana kemarahan, bagaimana rasa marah dalam hati yang tidak diselesaikan dan tidak dibereskan merusak jiwa seseorang dan merusak sekaligus fisiknya. Fisiknya rusak. Banyak penyakit. Penyakit tulang, membusukkan tulang. Tulangnya busuk dalam arti sebenarnya. Saudara, hati-hati. Sehingga baik fisiknya maupun kerohaniannya juga bantet dan tidak pernah lagi bertumbuh dewasa. Hari ini kita belajar satu hal yang penting. Hidup kudus sudah terlalu sering. Tapi hidup kudus tidak sekedar menjadi slogan hidup orang percaya. Orang lahir baru. Tapi mari hidupi benar-benar. Sungguh-sungguh hidup kudus. Itu yang ingin saya bagikan hari ini. Yaitu dengan cara menjaga hati. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan Kristus yang nyata. Kehidupan Kristus yang berdaulat dalam hidupmu. Sehingga karakter Kristus mengalir melalui kehidupanmu. Yang kedua, menjaga mulut. Jaga mulut. Indikator kita hidup kudus adalah kalau mulut kita terpelihara, mulut kita terkontrol, mulut kita tidak lagi mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir, ditimpa kebinasaan. Saudara, Amsal 18 ayat 21, sekali lagi, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kembali saya ingatkan. Kalau mau hidup kudus dimulai dengan menguduskan mulutmu. Sebab yang keluar di mulut meluap dari dalam hati. Kalau mulutmu terpelihara, berarti hatimu terpelihara. Ayat terakhir, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, berintegritas dalam setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu. Kalau mau kurang salah dalam berbicara, banyak berbicara firman, banyak perkatakan firman, pasti tidak salah. Kekasih Tuhan, mari sungguh-sungguh hidup kudus
dengan menjaga mulut dan kata-kata yang keluar dari mulut kita setiap hari. Ya. Sekarang juga karena zaman modern menjaga apa yang kita ketik, yang mewakili isi hati kita, komen-komen kita, itu penting saudara. Karena itu menunjukkan attitude kita. Supaya hari demi hari kita semakin benar dan semakin kudus. Wahyu 22 ayat 11 katakan, mereka yang benar hendaklah terus berbuat kebenaran. Yang kudus semakin menguduskan hidupnya. Sampai kapan? Sampai dia datang kembali atau sampai kita dipanggil pulang. Hidup kudus, jaga mulut. Itu langkah awal. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatangannya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Kita segera mengakhiri ibadah hari ini. Siapkan hati untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya dan bukan hanya dengan lidah bibirnya saja. Mengasihi Tuhan mempercayai setiap kebenaran firman-Nya, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sungguh-sungguh ingin hidup dalam kekudusan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.